Halo, perkenalkan namaku Rizky Muhammad Bayhaqi. Kalau aku ditanya, siapa orang yang menginspirasi kamu berkaitan dengan wirausaha? Yang pertama kali terlintas di pikiranku adalah pemilik Baba Raffi, ah, Hendy Setiono. Ah, kenapa bisa dia, Pak Hendy Setiono Baba Raffi ini? Karena yang aku cari tahu di internet itu, modal awal yang dia miliki saat itu hanya 4 juta. 4 juta sehingga ia cuman membuka gerai makanan gerobak, tapi lama kemudian dia tetap berusaha dan dikembangkan menjadi franchise sehingga akhirnya sekarang pasarnya sudah se-Asia Tenggara. Kalau kita cari lagi di internet, apa sih yang bisa membuat ia sesukses itu? Menurut menurut Pak Hendy Setiono ini, dia berbekal dari pengalaman mengikuti seminar-seminar dan memperkuat hubungan antar pebisnis. Kemudian Pak Hendy ini juga menciptakan moto untuk dirinya sendiri, yaitu Latem, yang merupakan kebalikan dari metal. Latem itu singkatan dari L itu untuk lihat peluang yang ada, A amati caranya dan lakukan, T tirukan yang mungkin dapat diadopsi, dan E evaluasi peluang itu. Kemudian yang terakhir M modifikasi cara yang telah dipilih. Uh, Beliau mengatakan moto itu sudah ia miliki sebelum bisnisnya itu ada. Jadi dia sudah memiliki moto itu untuk menjalankan bisnisnya saat itu. Kemudian dikutip dari pendapatnya yang lain, bagi dirinya dalam membangun bisnis itu harus memiliki karakter dan passion yang kuat. Berbisnis dengan komitmen dan pantang menyerah, ketakutan harus dirubah menjadi keberanian dan secepatnya melakukan action agar dapat selalu meng-create sesuatu yang baru dan inovatif, dan pada akhirnya akan tetap menjadi yang terdepan, apalagi jika kita menawarkan produk-produk yang unik, berbeda, berkualitas. Dan ingat bagaimana nikmatnya berkah sukses dan tetap berpikir positif, karena di setiap kegagalan mengandung hikmah. Itu adalah beberapa kutipan dari Pak Hendy Setiono dari beberapa perbincangannya. Kemudian setelah membaca dan mengetahui kisah-kisah dari Pak Hendy Setiono ini, saya terpikirkan untuk membuat timeline diri saya sendiri di bidang wirausaha dalam jenjang 5-10 tahun ke depan. Mungkin untuk timelinenya saat ini, yang saya pikirkan saat ini adalah untuk 5 tahun ke depan, saya harus lebih fokus untuk memperkaya diri saya sendiri dengan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, karena saat ini saya masih belum tahu apa-apa lah tentang itu semua. Masih berfokus pada pendidikan hard skillnya. Untuk soft skillnya harus lebih saya kembangkan lagi. Itu untuk target 5 tahun saya. Setelah saya lulus, saya harus cari pengalaman lebih banyak, cari relasi-relasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk 5 tahun berikutnya hingga 10 tahun ke depan, tentunya saya ingin berkontribusi untuk komunitas masyarakat. Dengan satu cara yang saya selalu pikirkan, yaitu adalah membuat lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain. Karena menciptakan lapangan pekerjaan ini adalah suatu kontribusi yang sangat besar di komunitas menurut saya. Jadi saya mungkin akan membuat suatu usaha nantinya yang saat ini belum terpikirkan, tapi saya sudah memiliki keinginan untuk membuatnya,
suatu saat nanti agar dapat berkontribusi kepada komunitas, menciptakan suatu lapangan kerja untuk teman-teman yang lain. Mungkin sekian presentasi tentang target kewirausahaan saya. Terima kasih.